misoro. Tenan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini akan sedikit sharing. Saya ini bukan sok keminter, enggak. Sebenarnya yang paling pinter itu ibu-ibu semua. Karena ibu-ibu ini sudah menjalani, mengaplikasi, ini hanya teori. Tapi nanti kita sama-sama mencocokkan antara teori yang nanti akan saya sharing dengan bagaimana dengan anak kita. Oke. Di sini atas permintaan dari pihak sekolah, materi yang akan kami sampaikan adalah terkait deteksi dini tumbuh kembang dan peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Nah, ya. Ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana prinsip tumbuh kembang anak, kemudian gangguan pertumbuhan itu apa saja, gangguan perkembangan itu apa saja, dan bagaimana deteksi tumbuh kembang anak dan apa peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Sebelumnya kembali lagi mungkin bagi teman-teman para ibu-ibu di sini yang sudah sering mendengar saya cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan, saya akan mengulas sedikit apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Kira-kira dari kalimat ini ada yang bisa sharing nggak? Apa maksud kalimat ini? Monggo dibaca. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, sebagian atau keseluruhan tubuh yang dapat diukur dengan satuan, baik itu panjang maupun berat badan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan fungsi tubuh. Monggo, siapa yang bisa memberikan contoh apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Monggo. Tapi saya nggak punya hadiah. Saya jujur. Katanya harus jujur ya. Oke, monggo. Siapa ya? Apa harus saya dereng ciami? Oke Bu, mangga. Apa Ibu? Pertumbuhan apa? Perkembangan apa? Contohnya, langsung contoh aja Bu. Teorinya sudah. Kalau pertumbuhan anak bertambah tinggi. Iya betul. Kalau perkembangan kemauan anak dari tidak bisa berbicara jadi bisa berbicara. Contohnya Bu. Contohnya dibandingkan anak umur sekian sama anak umur sekian. Anak umur 0 bulan sampai 1 bulan mungkin belum mengeluarkan kata-kata, belum mengeluarkan suara. Ketika 3 bulan mereka sudah mulai ngoceh-ngoceh. Ciamik. Terus ada hadiahnya di anu aja ya, lillahi ta'ala. Gimana? DM saja nih. Hah? DM saja nih. Oh, mate gue. Ya dicatat sama Gusti Allah. Ya betul. Jadi pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa diukur dengan satuan. Contohnya, kalau tinggi badan itu sentimeter. Kalau nanti sudah besar, nah perkenalkan dulu, ini yayang saya. Apa hubungannya ya? Ya udah enggak apa-apa, kita meso aja. Jadi kalau umpamanya pertumbuhan itu yang bisa diukur sama sesuatu. Contohnya tinggi badan sentimeter. Berat badan itu apa? Kilogram. Ya, berat badan anak saya 5 kilo dong. Nah itu berarti pertumbuhan. Sebaliknya kalau perkembangan itu adalah yang kemampuannya. Contohnya, kalau umpamanya tadi disampaikan kalau umur 0 sampai sekian awal-awal bulan itu dia masih toleh gitu ya, masih belum bisa melihat. Kalau dengar suara kayak dicari toh, mesem-mesem gak ngerti juntungannya, pokoknya juntung mesem, ya. Kalau bayi-bayi kan gitu, loh padahal katanya gak bisa melihat tapi kok tiba-tiba guyu, loh anak amoknya biasanya kalau Jawa ya, enggak ya? Anak amoknya teko, ya. Nah itu adalah perkembangan di usia 0 sampai 3 bulan. Nanti kalau sudah 3 bulan ke atas dia sudah mulai mengeluarkan suara. Kalau diajak ngomong, kadang kalau kita lele atau kita kudang gitu dia mulai ketawa-ketawa gitu ya. Atau kalau dia sudah bisa melihat, nah dia sudah bisa merespon
respon kalau kita ngajak ngomong atau kita ngundang, dia bisa apalah apa gitu ya. Jadi dia itu namanya perkembangan ya. Itu yang dicontohkan adalah perkembangan dari sisi bahasa. Ya, nanti perkembangan itu banyak semuanya ya, banyak selain bahasa ya. Oke. Sebelumnya karena saya dokter anak kecil, jadi saya harus mendefinisikan dulu. Anak itu bukan orang dewasa yang diusapnya, bukan. Anak itu memang ukurannya kecil, lebih kecil dari orang dewasa, tapi dia punya sifat khusus. Sifatnya apa? Dia masih progres untuk tumbuh dan berkembang. Oke, dan tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan tahapan usianya. Jadi nggak bisa kita, loh anakku kok wis iso mlaku tapi anakku kok turu wae. Ya iya si jine 5 tahun, si jine 5 bulan. Ya aja dibandingno itu ya. Sama-sama angka 5 tapi satuannya berbeda, pasti perkembangannya juga berbeda. Sehingga ini ada istilahnya berbeda pada setiap tahapan usia. Nah, di sini ada istilahnya periode emas. Periode emas itu adalah suatu usia di mana perkembangan otaknya itu mencapai masa-masa pesatnya. Masa-masa pesat pertumbuhan otak itu hanya sampai 2 tahun, Ibu. Hanya sampai 2 tahun. Kenapa? Karena di usia sampai dengan 2 tahun, sejak umur dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, ukuran otak seorang anak bisa mencapai 85% dari otaknya orang dewasa. Sehingga setelah umur 2 tahun, kita tinggal memiliki kesempatan 15% saja. Termasuk putra-putri jenengan yang sudah di sini, yang sudah lewat dari 2 tahun, ya tinggal punya waktu, tinggal sisa 15% saja. Tapi itu apakah terlambat dong? Boten. Tetap ada kesempatan dengan mengupayakan, mengoptimalkan yang 15%-nya. Nah ini kalau kita lihat, ini bukan saya bikin grafik kok kayak kurang kerjaan ya saya bikin grafik ya. Tapi asli grafiknya orang bule-bule sana itu buat tahun piro, tahun dal. Nah ini kalau kita lihat, dia ini pesatnya itu hanya sampai 24 sampai 36 bulan. Kita lihat ini sampai segini, ini pesat, ini sudah mulai landai. Nah, sisanya ini tinggal landai lagi. Arti landainya itu di sini. Ini terlalu curam ya, surut naik. Nah, ini sampai usia 2 tahun. Kemudian 2 tahun sampai 3 tahunan, 6 tahun lah. Ini mulai landai dan ini lebih landai lagi. Ini menunjukkan pertumbuhan otak anaknya itu pesat-pesatnya adalah di sampai 2 tahun atau 24 bulan. Slide Pak. Karena itu kita harus memantau pertumbuhan anak-anak kita. Bagaimana cara memantau pertumbuhan anak kita? Oh, anak kita ditimbang di posyandu naik dong, alhamdulillah. Dari 3 kilo bayi ya, 3 kilo naik jadi 3,2 dalam umur 1 bulan. Naik kan ya? Nah, tapi kita harus lihat kriteria naik itu bukan hanya naik dari sisi angka saja. Ini ada beberapa kriteria naik. Ya, ada warna merah, biru, kuning, dan hijau. Kok kayak balonku ada 5 ya? Tapi tidak meletus balon hijau enggak? Ya, jadi di sini kalau yang merah ini pertumbuhannya naiknya sesuai dengan grafiknya. Jadi ikuti garisnya. Kalau yang biru ini dari sini malah turun jeblok. Kalau yang hijau ini nggak naik, Bu. Angkanya sama terus. Nah ini juga nggak bagus. Kalau yang kuning ini terkesan naik, tapi naiknya kayak tadi dari 3 kilo cuman naik 2 on, 3.200 atau 3,2 kilo pada usia 1 bulan. Itu tidak baik karena naiknya tapi sedikit. Nah, kita harus melihat, kalau panjenengan pasti punya buku KMS. Ini ada di buku KMS. Punya ya Bu, buku yang pink ya. Nah, di situ tolong dilihat grafiknya Bu. Kalau umpamanya panjenengan ke posyandu, ke bidan, ke dokter, ke saya atau kemanapun,
Kalau habis diukur, minta tolong diplot di grafiknya. Karena yang kita lihat adalah tren kenaikannya. Apakah dia naik sesuai dengan grafiknya, naik tapi landai, atau tidak naik datar seperti hijau, atau bahkan turun. Itu bisa dilihat. Jadi bukan angka absolut, tapi tren dibandingkan sebelumnya. Kalau seandainya naiknya naik kayak tadi tapi landai, nggak banyak kenaikannya, itu kita katakan tidak naik. Karena tidak sesuai dengan KBM. Ayo, siapa yang tahu KBM? Katanya punya buku Pinky. Bu tahu KBM? Kelompok bermain? Apa ya? Mini. Bukan ya? Ibu tahu Bu KBM? Kagak ngerti. Bu tahu Bu KBM? Kagak. Belakang KBM. Piye? Kalau saya tanya Ustazah ngerti gak ya? Bu tahu KBM Bu? Ustazah? Kegiatan belajar pengajar, betul Bu. Saya nggak menyalahkan, betul, karena beliau sebagai guru tidak salah. Pertanyaannya yang salah. KBM itu apa? Ya benar, kelompok belajar apa, kegiatan belajar mengajar. Tapi karena saya ini dokter anak, saya bukan guru, tapi saya punya definisi sendiri. KBM adalah kenaikan berat badan minimal. Ya, tiap usia kenaikannya berbeda-beda dan ini ada di buku KMS. Kalau panjenengan lihat ini gambarnya, di bawah ini ada tulisannya KBM. Contohnya, dari 0 sampai 1 bulan itu kenaikannya sekitar 8 sampai 9 on. Kemudian 2 sampai dari 1 ke 2 itu sama 8-9 on. Nanti sampai dengan usia-usia berikutnya kenaikannya sudah tidak sebanyak yang di awal-awal. Itu sebagai target kita. Kalau tadi dia lahir 3 kilo, kemudian pada umur 1 bulan cuma naik 2 ons atau 3,2 kilo, padahal seharusnya 8 on, berarti dia tidak sesuai dengan KBM. Artinya anak ini tidak naik, tidak tumbuh. Jadi panjenengan mulai sekarang jangan hanya melihat angka, tapi lihatlah gambar naik gunung, turun gunung seperti ini. Ya, supaya kita bisa paham anak saya pertumbuhannya oke nggak ya, kayak gitu ya. Oke, selain itu apa dampaknya? Nah, ini juga bukan saya yang meneliti, saya kayak kurang gawean boten. Ini tiang londo sama ini data dari Indonesia. Riskesdas mengatakan bahwa terjadi pertumbuhan yang terganggu, akut malnutrition. Jadi pertumbuhan anak-anak jadi kurus, anak-anak jadi pendek dan segala macamnya di Indonesia itu semakin lama semakin naik. Dan ini adalah targetnya. Bagaimana cara melihat? Nah, ini kalau kita lihat standarnya itu yang warna hijau Bu, ini berat badan ideal. Kalau umpamanya dia di bawah garis hijau dan bawah dikit gitu ya, di bawah garis merah dikit, ini namanya gizi kurang. Kalau sampai di bawah garis hitam sudah nggak ketemu garis, ini gizi buruk. Sebaliknya kalau dia lebih dari garis hijau itu sudah kita waspadai mengarah ke gizi lebih. Bahkan kalau sudah masuk di atas sini yang tidak ada garisnya namanya obesitas. Ya, jadi kalau umpamanya ada tenaga kesehatan, Bu anaknya obesitas, Bu anaknya stunting, Bu anaknya begini, jenengan mohon bisa menanyakan, kok bisa ya Dok, kok bisa ya Bu, kok bisa ya Mbak, mohon ditunjukkan grafiknya. Karena saya sudah mengajari grafik, membaca grafik yang ada di bukunya panjenengan semua atau buku KMS yang panjenengan bawa. Slide. Oke, kira-kira apa sih? Ini kita masih bahas pertumbuhan ya.
Kira-kira apa sih yang menyebabkan pertumbuhan anak-anak kita sekarang kok jadi sering terjadi? Bahkan sekarang pemerintah bolak-balik gembar-gemborkan yang stunting lah, yang gizi buruk lah. Kira-kira apa penyebabnya? Ini adalah beberapa faktor resiko. Yang pertama adalah praktek pemberian makanan yang kurang tepat. Ya, apalagi sekarang kita lihat banyak yang diasuh bukan oleh ibu sendiri, sehingga kayak sekarang panjenengan hadir tapi yang mengasuh kebetulan dititipkan, sehingga terjadi kekurangan pengertian tentang bagaimana cara memberikan makanan yang tepat. Seringkali yang datang ke kami itu dengan ceritanya, anak saya hingga saat ini tuh makanannya masih di blender, padahal sudah di atas 1 tahun. Anak saya masih bubur halus, padahal sudah 1 tahun. Itu sebenarnya tidak tepat. Nah, itu salah satu istilah praktek pemberian makanan yang tidak tepat. Ada lagi mungkin panjenengan sering melihat atau membaca yang di medsos pada saat memulai MPASI. Apa yang sering terdengar? Istilah menu tunggal, menu 4 bintang. Kalau saya bintang kejora, kalau di medsos 4 bintang, kalau saya bintang kejora. Ada lagi yang menu apa ya? Oh, yang kemarin ada, dia bilangnya, dok, ini anak saya kan sudah mau 6 bulan nih, kira-kira berarti nanti besok saya mulainya ini ya dok, wortel saya kukus gitu ya dok. Wortel dikukus, enak memang bu, tapi tidak untuk anak-anak. Ya, kenapa? Anak-anak sejak pertama kali dikenalkan MPASI itu harus langsung dengan makanan lengkap seimbang. Apa itu makanan lengkap seimbang? Yang ada karbohidratnya, yang ada proteinnya, dalam hal ini protein hewani, yang ada lemaknya. Kalau yang tadi dikatakan apa tadi, wortel yang dikukus, karbohidratnya nggak dapat, proteinnya dikit, hanya protein dari nabati, lemaknya nggak dapat, kan dikukus ya. Jadi karbohidrat, protein, lemak nggak dapat. Tadi kan wortel dikukus ya, nah jadi nggak dapat lemak. Yang dapat apa dari wortel dikukus? Ya cuma vitamin sama mineralnya tok, sama serat. Jadi anak ini gak itu opo, padahal dia sudah mulai butuh. Ya, jadi sebaiknya kita langsung memberikan lengkap karbohidrat, protein, lemak. Oh, langsung dikasih sego, pecel, ya mboten bu. Yang disampaikan di sini adalah bahannya. Nasi atau beras, silahkan jenengan bentuk dalam tekstur yang sesuai dengan usianya 6 bulan, yaitu masih bubur tepung. Kemudian protein pun juga begitu, harus ada ayam, daging, ikan, telur atau hati secara bergantian atau bervariasi. Gak boleh telur terus, itu Indonesia banget ya. Makanya apa tadi? Telur, besok apa? Ceplok, besok apa? Dadar, besok apa? Telur puyuh, besok apa? Apapun makanan yang telur is the best ya, itu gak boleh. Kenapa? Kok langsung rame ya? Kayaknya introspeksi ini tahu ya. Betul ya bu? Nah, di kulkas telurnya berapa kilo bu? Cepet pak bu, 1 kilo, ada yang 5 kilo enggak? Bu dia nggak pulang balik ke pasar, langsung 5 kilo gitu ya. Ya sebenarnya telur itu bagus bu, bagus. Saya nggak mengingkari, saya mazhabnya itu mazhab telur juga kok ya. Tapi telur itu bukan semua makanan tidak memiliki gizi yang lengkap, tapi saling melengkapi ya. Ya, setiap makanan tidak memiliki gizi yang lengkap, tapi dia saling melengkapi antara makanan satu dengan makanan yang lain. Contoh, telur albuminnya atau proteinnya putih telur lah banyak sekali ya. Kemudian tapi dia tidak memiliki zat besi yang bagus yang siap untuk diserap atau dicerna.
sehingga anak-anak kita yang sukanya apapun makanannya tetap telur. Biasanya apapun makanannya, minumannya teh botol, titik ya. Nah, ya. Tapi ini enggak. Apapun makanannya menunya adalah telur. Nah, di situ dia tidak mendapatkan zat besi yang mudah diserap, sehingga anaknya jadi apa? Pucet. Dan akhirnya pemerintah pusing. Kenapa anak-anak Indonesia ini kok anemia atau pucet? Ternyata apapun makanannya telur. Sehingga bikinlah pemerintah program mengentaskan anemia defisiensi besi pada anak-anak. Dan dikasih tablet segala macam lah, dikasih screening lah, segala macam cacing lah, segala macam ya. Nah itu kenapa? Karena di dalam telur zat besinya tidak bisa diserap sempurna atau sulit diserap. Apa penyeimbangnya? Penyeimbangnya adalah daging warna merah, bukan daging ayam sampai kayak lombok warnanya merah dong. Iya betul. Maksudnya merah asli. Merah asli itu adalah daging sapi. Sapi dong, kambing. Jadi kalau umpamanya pas Idul Adha dapatnya kambing, ini kan nggak usah jaluk jadi dokter kamu kudu sapi. Jatah itu kambing oyo anak sapi ya. Dia dapat kambing itu bagus karena zat besinya itu banyak dan mudah diserap. Selain daging merah juga hati apapun boleh. Ya, mau hati ayam, mau hati sapi, mau hati kambing boleh. Yang dominannya anak-anak itu tidak suka makan hati, nyeret ya. Tapi itu bisa diolah. Piye-piye caranya supaya jangan kalau duduk nanti tidur. Biarkan menemani saya dalam posisi berdiri. Nah, seperti itu ya. Jadi makanan itu harus bervariasi, seimbang. Ada karbohidrat, protein, lemak. Lemaknya dari mana? Digoreng-goreng bu, jenengan kayak lele goreng yang sudah dapat minyaknya. Dok, kalau masih bayi masuk digoreng, boleh jenengan masukkan minyak gorengnya itu di dalam. Pada saat memasak itu dimasukkan bu. Selain minyak apa? Santan juga boleh. Silakan. Nggak usah jenengan langsung, dok berarti kalau gitu saya habis ini pulang ke pasar, mampir ke pasar beli daging, terus jenengan santai dapat minyaknya, ya gitu ya, kebanyakan ya. Nah, soro-soro guys, ternyata minyak yang dari gaji itu malah tidak bisa diserap sama ususnya bayi bu. Ngaruh bu, niwa sampai soro bu. Nah, niwa soro-soro tapi tidak bisa diserap sama ususnya bayi. Ya sudah, minyak goreng sampai nekomai loh, terserah mau merek A, B, C, D terserah. Yang penting jenengan memberikan minyak. Oh segera dulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti pulang jenengan memberikan makanan ke anak-anak jenengan dengan lengkap. Ada karbohidrat, protein, lemak. Ya, ini adalah penjelasan dari yang pertama, praktek pemberian makanan yang tidak tepat. Kemudian nanti ada juga istilah sedikit-sedikit tapi sering. Iya Pak ya? Iya. Apa itu sedikit-sedikit tapi sering biasanya? Pokoknya wis gak apa-apa wis nak, sithik nanti sak jam pisan lanjutno, sak jam pisan lanjutno, sak jam pisan lanjutno terus sampai gitu ya. Akhirnya kenapa? Anak-anak jadi tidak ngerti ini makme judulnya mak mopo. Ya, kenapa judulnya? Karena pada saat kita mengajarkan kegiatan makan, ada 5 yang kita terapkan, yang kita ajari ke anak-anak. Apa itu? Pertama, kita menerapkan anak-anak ini loh, jamnya makan pagi, jamnya makan siang, jamnya makan sore. Hanya ada 3 waktu makan. Kalaupun di luar itu namanya snack, cemil. Kalau panjenengan sak jam pisan, itu nanti kita harus masuk ke bagian pusat. Ini dinamai apa bu? Ini namanya ada makan sarapan. Kalau 1 jam lagi, jam 7 sarapan, jam 8 dinamai apa? Sarapan unjuk itik. Jam 9 panjalan sarapan unjuk itik-itik.
ya. Kemudian jam 10 panjang sarapan muncul idi bener kalau kayak gitu ya. Jadi namanya sarapan ya cuma sekali, tidak ada sarapan muncul itu tidak ada. Ya, jadi sarapan sekali, makan siang sekali, makan sore atau malam sekali, itu makan. Ya. Kemudian yang kedua apa yang kita kerjakan, yang kita ajarkan kepada anak-anak, kita mengajarkan anak-anak ini rasanya kenyang sama lapar. Kalau panjenengan kasih, wes pokoknya sak jam bisa dikasih sedikit-sedikit tapi sering, anak-anak jadi nggak tahu ini kenyang atau lapar, nggak tahu isinya warung kayak. Ya, mayai nemplok maneh. Itu apa ya? Kenyang atau lapar? Nggak ngerti. Kenapa kok nggak ngerti? Karena perut atau lambung itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau gastric empty time. Jadi waktu pengosongan lambung itu rata-rata 2 jam, 2 sampai 3 jam. Lah belum 2 jam, jadi kosong separuh lambungnya itu diisi maneh, sehingga dia tidak pernah merasakan lapar. Jadi tujuan mengajarkan kenyang lapar jadi nggak tercapai. Berikutnya kita mengajarkan ini loh makanan rasa asin, manis, pedas, kecut segala macam. Kalau kita hanya ngasihnya telur aja, dibungkus aja, nah jadinya nggak ada rasanya. Bahkan kalau kita lihat banyak ibu-ibu yang kalau pas MPASI pertama nggak berani ngasih bumbu. Loh katanya nggak boleh gula garam. Nah terus piye caranya ngasih ini rasa mengenalkan asin, rasa mengenalkan manis itu udah ada. Jadi tetap dikasih itu mah yo akeh-akeh Bu. Nah kita namanya senang asin ya. Tapi kalau bayi atau anak kita kasihnya sedikit secukupnya, asal ada rasa. Ya, tapi bukan berarti terus kita ngasih bumbu penyedap yang istilahnya kaldu bubur dan lain-lain, nggak usah. Setelah itu kita mengenalkan ini loh makanan yang lembut, makanan yang kasar, makanan yang empuk, makanan yang alon itu kita kenalkan. Dan berikutnya adalah kita juga mengenal untuk pertumbuhan. Jadi selama ini yang kita bingungkan kalau anaknya tidak mau makan apa? Anak saya tidak mau makan, nanti jadinya kurus. Jadi cuma satu tok tadi dia. Padahal kita harus melihat dari yang lainnya juga. Okay? Nah, berikutnya adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apa maksudnya? Maksudnya kalau anak-anak sakit pasti nggak mau makan deh, makannya jadi turun. Kalau nggak mau makan, makannya turun. Sehingga apa? Berat badannya turun. Tinggi badan bisa turun nggak? Nggak bisa ya Bu. Kalau sudah tinggi ya tinggi Bu. Nggak bisa musrah nanti makan lagi, nggak bisa. Artinya kalau dia tidak mau makan dalam waktu beberapa saat, yang terdampak adalah berat badannya. Jadi yang dilihat berat badan anak saya naik apa turun kalau nggak mau makan. Sehingga jangan sampai bolak-balik sakit Bu. Kalau bolak-balik sakit, akhirnya nanti jadi pertumbuhannya juga terganggu. Bagaimana supaya tidak sakit? Lakukan imunisasi dengan lengkap sesuai dengan jadwalnya. Ya, ada di buku KMS. Silakan jenengan koordinasi dengan tenaga kesehatan yang terdekat yang selama ini panjenengan datangi atau kontrol untuk putra putri panjenengan. Berikutnya adalah terpapar sumber infeksi penyakit menular. Sekarang yang lagi booming sakit apa Bu? Bakteri ya. Jadi sekarang lagi musim sakit batuk pilek. Yang menular lain apa? Muntah mencret. Sekarang juga sudah mulai musim demam berdarah. Jadi harus hati-hati. Ya, ini harus kita lihat kalau mamanya ada teman sekolahnya lagi sakit. Nah hati-hati, anak saya nanti jangan-jangan ketularan. Segera kasih tameng. Entah mungkin imunisasinya dilihat lagi sudah lengkap atau belum, makanannya dilengkapi, kemudian istirahatnya kalau perlu tambah multivitamin boleh silakan. Ya, nah ini juga polusi ini seringkali menjadi karena kita ya di Jombang itu kan banyak pabrik, banyak kendaraan bermotor, nah itu polusi asap debu itu banyak sekali. Oke, slide. Saya nggak menjelaskan Bu, soalnya ini bahasa Inggris dan pokoknya kami sosial ilmu. Sayanya maksudnya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gangguan pertumbuhan ibu-ibu, yaitu stunting. Stunting itu pendek
stunting itu memang pendek, tapi harus dibandingkan dengan umur yang sama dulu. Ya, kalau umurnya sama seperti ini, dia umurnya sama dan kelihatan lebih pendek dari temannya yang setara, itu ya kita namakan stunting. Sekarang saya mau menanyakan, apa ada yang pernah mendengar stunted? Ada yang pernah mendengar stunted? Apa bedanya stunted sama stunting? Si jine ED, si jine E. Apa bedanya? Ada yang tahu? Oke. Stunted itu adalah anak yang pendek, apapun penyebabnya dia stunted, pendek. Tapi kalau stunting itu pendeknya karena kurang gizi. Ya, jadi kalau stunting itu adalah pertumbuhan tinggi yang tidak sesuai dibandingkan teman usianya, sesuai dengan standarnya, yang disebabkan gangguan gizi yang sudah cukup lama. Mamanya, dia tidak mau makan itu loh dok, sudah sejak umur berapa ya dok, udah 5 bulan kali ini udah nggak mau makan ini, makannya milih-milih, maunya jajan aja. Nah itu sudah bisa menyebabkan stunting. Tapi kalau mamanya stunting itu apa? Contohnya, bapak ibunya itu memang kecil, jadi secara genetik orangnya memang potensi tinggi anaknya itu juga akan pendek karena kedua orang tuanya memang pendek. Itu adalah stunting, ya, atau perawakan pendek. Slide. Nah, seringkali stunting itu sudah dimulai sejak MPASI, bahkan bisa sebelum MPASI, masih dalam menyusui, istilahnya masih dalam periode ASI eksklusif yang 0 sampai 6 bulan, itu sudah sering terjadi gangguan pertumbuhan tinggi. Ini kita lihat dalam suatu penelitian yang sudah cukup lama, tahun 2009, ini ya, dikatakan bahwa stunting ini terjadinya ini sebelumnya, ini 2 tahun di sini, tapi dia sudah mulai cenderung turun ini pada saat sebelum 2 tahun. Jadi kalau panjenengan masih ada kabut yang di bawah 2 tahun, tolong dipantau ini 1000 hari pertama. Bagaimana berat badannya, bagaimana tinggi badannya, bagaimana lingkar kepalanya. Slide. Apa dampaknya? Kalau dok, bapak nopo warna cili pendek, warna ngeletes dok, winter, itu sering kali disebutkan oleh orang tua pada saat datang ke kita. Ternyata dampak dari stunting itu bukan hanya sekarang, tapi dilihat sampai ke depannya. Kalau kita lihat jangka pendeknya nanti dia hambatan perkembangan, harusnya sudah bisa jalan, lari, mencolot gitu, dia nggak bisa karena nggak kuat otot-ototnya. Kemudian penurunan fungsi kekebalan, dia gampang sakit, temennya gebres sedikit sudah langsung dia ikut gebres, ya, dia ikut pilek. Jadi daya tahan tubuhnya kalau bahasa Jawa apa? Gopokan, ya, gampang sakit. Kemudian penurunan fungsi kognitif itu kecerdasan bu. Biasanya ini nggak terlalu cepat. Ini nanti kalau sudah dia agak usia, sudah mulai usia sekolah baru mulai kelihatan. Kemudian gangguan sistem pembakaran, akhirnya nanti anaknya tambah kurus karena lemaknya juga ikut terpakai. Bagaimana jangka panjangnya? Jangka panjangnya ini akan terjadi obesitas. Loh, ini sih dong, awalnya kurus gede ini kok jadi obesitas? Iya, karena keseimbangan yang ada di tubuhnya itu rusak, error. Yang awalnya kecil, akhirnya dia terjadi kompensasi tubuhnya dari kanan kiri semuanya, sehingga kebablasan menjadi gemuk yang tidak terkendali. Apa efeknya? Dia terjadi diabetes bu. Besarnya bisa diabetes. Kok kayaknya ya beda banget, satunya kecil kurus, yang ini kok jadi diabetes? Iya, karena saluran kelenjar pankreasnya itu nggak bagus, fungsinya rusak,
sehingga terjadi diabetes. Kemudian jadi penyakit jantung koroner, kemudian jadi darah tinggi, keropos Bu, belum waktunya sudah gampang keropos. Jadi dampak dari stunting itu bukan hanya panjenengan yang melihat, tapi dirasakan anaknya di masa depannya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan hal ini. Ini berdampak banget. Jadi dengan anak itu saya sampai bingung, aku ngoceh tapi dilihat nanti kalau sudah masuk sekolah biasanya dia sudah minimal terjadi keterlambatan atau gangguan belajar. Diajak ngomong dek gitu ya. Jadinya nggak bisa merespon dengan tepat. Harusnya kan dalam Mas ambilkan ini, siap Mas, siap Bunda, siap Umi, ya responnya bagus gitu ya. Nah ini enggak nanti ya. Oke, slide. Nah ini juga bukan saya yang gambar Bu, walaupun tadi pagi saya baru bikin, tapi saya nggak gambar ini kok kurang kerjaan juga, enggak ya. Ini adalah hasil penelitiannya tahun 2007. Ini 2007, cukup lama. Cantiknya, Masya Allah. Saling barakallah. Nah, ini adalah gambar otak. Kalau yang kita lihat di sini, ini otak anak yang normal, Bu. Ini tahun 2007 ya, oleh Dr. Fernando ini. Dia otak normal itu seperti ini, bukan satunya besar, satunya kecil, bukan. Tapi kita lihat di sini itu kepalanya penuh dengan jaringan otak. Sedangkan yang ini yang pernah mengalami gizi buruk atau gangguan pertumbuhan, ini banyak bolong-bolongnya Bu. Banyak bolong-bolongnya inilah yang menyebabkan dia kalau diajak ngomong, disuruh belajar terlambat, responnya tidak, atau loadingnya lambat, lama. Kalau kita lihat dari mikroskop lebih detail lagi, ini sarafnya itu kalau anak yang normal ini ranting. Kalau kita lihat ranting pohon, rantingnya itu lebat sekali. Jadi pohonnya itu seger, rantingnya banyak, lebat. Kalau anak yang kurang gizi, ini cuplek-cuplek Bu, rantingnya itu sedikit. Makanya nggak connect karena kabelnya sedikit. Kabel kan yang menyambungkan antara saraf satu sama saraf dua, itu ada kabelnya, ranting itu. Dia jumlahnya cuma sedikit. Makanya kalau diajak ngomong nggak loadingnya lambat. Ya, jadi ini dari hasil penelitian. Oke, slide. Nah, ini dampaknya dari pertumbuhan yang tadi terlambat. Kita lihat membandingkan, ini ada perbandingan antara anak yang pendek, anak yang berat badannya kecil, kurang, sama yang kurus banget. Kita lihat dari fungsi kecerdasannya yang hitam, kemudian aktifnya yang motor, bahasanya, sama perilaku emosionalnya. Kita lihat kalau anak yang kurus ini paling terdampaknya ini bahasanya, gangguan bahasanya menjadi rendah. Anak yang stunting atau stunted ya, pendek, ini juga gangguan bahasanya juga susah. Begitu juga anak yang gizinya, berat badannya kecil. Artinya baik yang anak pendek, anak yang kurus atau sangat kurus, yang pertama kali terdampak atau yang paling sering terdampak adalah bahasa. Makanya sekarang banyak ya, Dok, anak saya belum bisa ngomong. Dok, anak saya ngomongnya cuma doting. Ya, itu sering karena kita harus lihat benar nggak sih anak saya gangguan bahasanya, karena memang pertumbuhannya juga bermasalah. Itu yang harus kita evaluasi. Jadi sampai segitunya ya Bu ya. Kalau umpamanya anaknya pertumbuhannya terhambat atau terlambat atau tidak sesuai dengan idealnya, jangan hanya dilihat saat ini, tapi lihatlah ke depan. Slide. Nah, ini juga suatu grafik hasil penelitian yang bukan oleh saya juga. Ini
1987 jenengan pun lahir derek. Alhamdulillah. Jadi sebelum panjenengan lahir ini sudah diteliti. Apa ini gambarnya? Kalau kita lihat yang kotak hitam itu yang paling atas, ini adalah anak yang pertumbuhannya bagus. Standarnya adalah yang di sini. Kemudian anak yang bulat-bulat bolong ini adalah anak yang pertumbuhannya terhambat, tapi dikasih vitamin, dikasih apalah segala macam vitamin, mau vitamin A, B, C, D, E dan seterusnya sampai Z itu dikasih sama dia. Ternyata dikasih vitamin pun tidak pernah mencapai sampai usia 2 tahun, padahal dikasih vitaminnya sejak lahir itu tidak bisa mencapai sama persis dia kalau anak yang tidak pernah mengalami stunting. Ya, dia posisinya tetap di sini di usia 2 tahun. Kalau yang di ini diajari tok dong, wes bapak wes cilik nggak apa-apa, tapi pokoknya aku ngajari, tak les sembarang kalir, mau matematika, mau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Kocak juga diajari semuanya. Nah kayak gitu ya, itu juga nggak akan bisa mencapai sesuai dengan anak yang tidak pernah stunting. Ini dia posisinya di sini di usia 2 tahun. Nggak beda ya. Kalau yang diajari, dia dikasih suplemen, dia dikasih vitamin sembarang kalir, dikasih susu sing harganya mahal, diajari les segala macamnya, tetap nggak akan pernah sampai. Ini loh bedanya, tetap beda. Jadi kalau sudah pernah kena gangguan pertumbuhan stunting, masih diputar-putar, tetap tidak akan pernah bisa sama dengan anak yang tidak pernah mengalami gangguan pertumbuhan. Maaf ya, terasa tertampar gitu ya kita ya. Saya juga punya anak Bu, bersama beliau. Masya Allah. Anak saya banyak Bu, keluarga besar. Nah, ya jadi hilang. Jadi itu akan menjadi motivasi bahwa kepada kita jangan sampai anak-anak kita sudah atau jatuh ke dalam gangguan pertumbuhan. Nah, ini juga penelitian yang juga sama-sama lamanya, yaitu tahun 1999. Ini juga mengatakan bahwa anak yang tidak pernah stunting dibandingkan anak yang stunting, kalau diobservasi usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 6 tahun, IQ-nya loh Bu, beda Bu. Ini umur 6 tahun IQ-nya tuh loh, si jenis 1, si jenis 1, 2 ya, jadi masih diajari di les itu loh, IQ-nya ya tetap beda. Ini umur 5 tahun loh, jadi bedanya itu sejak umur 2 tahun itu sudah beda walaupun beda 0,1 ya kok. Tuh jangan dilihat ini terus tuh bedanya tambah lama tambah jauh. Jadi kita melihatnya jangka panjang karena anak ini masih prosesnya, perjalanannya masih panjang, dia masih tumbuh, berkembang, masih nanti harus sekolah, mau sampai SD, ini dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nanti S1, S2, SLR dan segala macamnya. Nah itu dia masih butuh itu. Kalau namanya IQ-nya dari awal sudah bermasalah, jadi ya dia harus effortnya harus dibekali dengan rajin yang super rajin supaya dia bisa mengejar ketertinggalannya ini, tapi tetap tidak bisa sama. Oke, slide. Nah, itu tadi adalah yang kita bahas dari awal sampai sebelum ini, itu adalah dari pertumbuhan yang berdampak sampai jangka pendek maupun sampai jangka panjang. Bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan itu tadi sudah disampaikan sama Ibu bahwa perkembangan itu adalah kemampuan. Apa saja yang dinilai kemampuannya? Ini ada sekitar 5, yaitu gerakan kasar, jalan, lari, manjat, ya, loncat, tidur, merangkak, itu adalah motorik kasar, gerakan kasar. Kemudian gerakan halus, menggunting, mewarnai, puzzle, ya, merocek. Mungkin kalau nanti di sekolah ada kegiatan yang berbau dengan jari jemari seperti ini adalah motorik halus. Kemudian bahasa yang ngecipris kayak dokter no, jadi ini awe jowo ini nggak mari-mari gitu ya, itu adalah perkembangan bahasa.
Nah, bahasa lisan itu ada dua, Bu. Apa itu bahasa lisan? Jadi bahasa lisan kok loro, ini nggak sih? Ya loro sih. Apa bahasa lisan atas, lisan bawah? Boten. Bahasa lisan itu adalah satu bahasa pengucapan, yang kedua bahasa pemahaman. Seperti Ibu. Nah, paham berarti. Kalau saya pengucapan, saya nggak tahu saya ngomong apa tadi, saya nggak paham. Tapi yang paham Ibu. Ya, jadi ada bahasa pengucapan dan ada bahasa pemahaman. Dan kedua tadi, bahasa pengucapan dan pemahaman itu berada di otak dengan dua titik yang berbeda. Jadi kadang-kadang anak-anak itu berkembangnya di pemahamannya, pengucapannya terlambat. Makanya seringkali datang kita dengan istilahnya, dok anak saya belum bisa ngomong. Tapi kalau disuruh ngerti, Bu, ngerti. Nah, tutup pintu mana? Ini baca, gitu. Nah, jumur no HP-nya mana? Jumur. Nah, ayo dah buat sampai ini. Nah, ini nanti ayo mandi, ngerti ya? Langsung kerjakan. Ayo dah diberesin mainannya, ngerti. Tapi pada saat dia ngomong, dia nggak bisa. Minta apa-apa, minta apa-apa, atau ditarik mamanya. Jumur no ngombe, mamanya dia ambilkan minum, ditarik mamanya, minta dibikinkan susu. Artinya dia ngerti, tapi dia nggak bisa berucap. Jadi ada dua bahasa lisan, pengucapan sama bahasa pemahaman. Ya, dua-duanya harus sama, Bu, harus dilatih. Jadi jangan asal ngomong aja bisa ngomong tapi dia nggak paham apa-apa, ya jangan, Bu, atau sebaliknya. Ngerti ya? Belum. Terus yang berikutnya adalah kemampuan sosial dan kemandirian. Apa contohnya? Panjenengan lihat kalau di sekolah diajari bagaimana dia menata sepatu, cuci tangan, kalau ke kamar mandi bagaimana, mengancing baju, memakai celana, membuka celana, itu adalah kemandirian. Juga contohnya bersosialisasi, bagaimana kalau dengan temannya, berbagi, saling menyayangi. Nah, itu adalah sosial kemandirian. Itu harus dilatih. Kenapa? Karena pada anak-anak rata-rata usia balita itu perkembangan egonya tinggi sekali. Sehingga kalau seandainya kita tidak mengarahkan, maka dia akan menjadi anak yang egois. Mainannya dipuncak, marah. Ada makanan satu langsung direbut. Nah, dibagi konten. Ya, jadi egoisnya tinggi banget. Jadi dia tidak mau berbagi, semua itu adalah aku, punyaku, mamaku, ya, itu aku. Nah, itu harus dilatih. Berikutnya adalah perilaku dan emosional. Apa itu perilaku? Contohnya anaknya tantrum, ngamukan, nangisan, ya, emosional. Kalau ada apa-apa dikit, langsung sembunyi, lebih, ya, takut dimarahi. Dengar suara keras karena mungkin ada trauma, akhirnya langsung sembunyi, pedih, gitu ya, takut dimarahi sama orang tuanya, gitu ya. Itu adalah perkembangan perilaku dan emosional yang kesemuanya nanti akan membentuk suatu kecerdasan kognitif anak. Ya? Nah, ini adalah yang saat ini melanda. Sudah beberapa dekade ini sudah sangat sering dibahas, tapi alhamdulillah banyak orang tua yang sudah mulai aware dengan hal ini. Apa ini? Screen time. Ya, screen time ini sangat mengganggu semua aspek perkembangan. Bukan hanya anaknya tidak bisa ngomong, tapi kesemuanya kena. Kenapa? Karena dengan dia melihat monitor, apakah TV, apakah laptop, apakah HP, apa iPad, apa tab, segala macamnya, dia akan duduk manis. Dia kan nggak mungkin namanya HP di Indonesia, dia nggak mungkin kan ya. Dia pasti duduk manis. Terus apa? Ya dia nggak ada interaksi sama orang, dia diam. Lelah pada ngomong-ngomong dia doti gini loh kalian ya. Nah akhirnya dia diam, dia tidak ada interaksi, nggak ada komunikasi, pasti dia bicaranya juga terlambat. Kemudian dia juga jadi semau gue karena nggak pernah berinteraksi sama orang, dia emosionalnya kalau umpamanya ini dia ngamuan. Apalagi kalau yang ditonton itu kayak game. Ayo, aduh, kayak gitu ya, ngamuan.
yang sudah kecanduan dengan gadget, di saat HP-nya atau gadgetnya diambil, apakah TV kah atau apa yang dimatikan atau diapa, anak itu akan menjadi tantrum. Bahkan dia tantrumnya itu sampai membanting semuanya, kursinya dibalik, dia menjatuhkan kepalanya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia terjadi gagal stimulasi. Dia hanya tahunya dirinya sendiri, semuanya sudah dapat informasi mater dari gadgetnya tadi. Kan dia nggak perlu ngomong dan dia nggak perlu berinteraksi, contohnya dia dapat informasi semuanya ya. Nah, jadi dengan screen time seperti ini, walaupun dari beberapa literatur ini orang India ya yang mengatakan bahwa ini akan terjadi banyak kegagalan. Contohnya ini, dia akan mempengaruhi gangguan komunikasi, language problem, gangguan bicara, kemudian gangguan motorik skill, jadi kemampuan motorik, karena dia kan diem aja ya. Kemudian dia juga gangguan emosional. Ini bukan saya tadi menceritakan dan ternyata saya nolak. Nah, ini punyanya si India Haja ini ya, si Haja ini karya SIM PhD ya. Nah, dia mengatakan seperti ini, dan dalam studinya juga dikatakan bahwa kalau screen time-nya memakan waktu kurang lebih 2 jam, dia akan mengurangi daya berpikirnya. Dia akan memiliki daya berpikirnya, daya menganalisa. Kalau namanya ada masalah itu, dia jadi nggak apa ya, kurang bisa mencari solusi. Umpamanya jenengan kasih puzzle, karena dia sudah sering dapat HP atau nonton TV atau segala macamnya lebih dari 2 jam atau kurang lebih 2 jam, dikasih puzzle gak bisa dibanting. Loh, gak bisa ada nggak saudara, dia nggak bisa berpikir ya, lower thinking reasoning power, dia nggak punya rasa berpikir yang putus asa gitu. Dan dia juga kemampuan bahasanya juga tidak bisa. Nah ya, jadi ini critical thinking become thinner, jadi kemampuan berpikirnya jadi menipis ya. Oke, slide. Apalagi kalau semakin lama itu kan 2 jam, kalau 7 jam gimana ya, hati-hati ya. Nah, bagaimana dengan deteksi tumbuh kembang? Deteksi tumbuh kembang itu kita mulai dari level yang paling awal sampai di tingkat yang tinggi. Di Indonesia ini adalah levelnya. Di level paling awal adalah orang tua. Orang tua melihatnya dari buku KIH, karena buku KIH itu ada di tangan panjenengan. Kalau buku KIH itu dibawa sama tenaga kesehatan, diminta. Kalaupun sebentar Bu, nanti saya belum isi, oke, nanti sore ya Bu Bidan, minta. Kenapa? Karena di situ ada panduan panjenengan, anak saya harus dilatih kayak apa, itu ada di situ. Contohnya, umur 6 bulan sampai 9 bulan harusnya anak itu sudah bisa apa, umur 2 tahun anaknya harus bisa apa, itu ada di situ semua. Jadi jenengan tinggal buka buku panduannya, dicek anak saya bisa ini apa enggak, bisa ini apa enggak, bisa ini apa enggak. Kalau nggak bisa, segera panjenengan ke tenaga kesehatan terdekat. Bidan boleh, posyandu kah, apakah di puskesmas boleh, dia menggunakan SDI DTK. Buku hijau ini panduannya. Dan itu tenaga kesehatan di level puskesmas dan posyandu sudah dilatih. Tinggal panjenengan datang saja melaporkan kalau dari hasil pengamatan saya, anak saya belum bisa ini. Ya. Kalau ternyata dari sini saja kok ternyata memang benar ada sesuatu, segera lari ke tenaga kesehatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pertolongan secepatnya. Apakah itu ke rumah sakit, apakah itu ke dokter spesialis anak, boleh. Karena nanti di sana akan dilakukan screening lagi, penilaian lagi dengan tools atau alat yang lebih detail. Ya, jadi ini bertahap mulai dari orang tua sampai ke level yang lebih tinggi untuk menentukan anak saya kenapa sih, diagnosanya apa sih, ya. Jadi saya pernah kemarin pas
yang itu Mbak, yang nggak tahu diagnosanya tapi langsung jadi fisioterapi? Ada. Jadi dia sudah kayaknya bukan dari sini deh. Jadi dia tahu kalau anaknya terlambat, akhirnya dia datang ke salah satu tempat, dan dia di salah satu tempat itu dikatakan bahwa Dok, Bu, ini sambil kita menunggu diagnosanya, saya terapi ya, sampai berbulan-bulan, 5 bulan kalau nggak salah. Nah, itu terjadi miss di situ. Nah, itu jangan sampai, karena di sini diagnosis dulu baru diterapi, Bu. Ditentukan dulu masalahnya di apa, baru diajari dikasih apa. Jadi jangan sampai dibeli, diterapi dulu baru ini jangan. Kecuali kalau yang gawat darurat, contohnya anaknya demam berdarah itu ya terapi dulu, mungkin demam berdarah beneran atau masih sambil menunggu hasil laboratorium dan segala macamnya, langsung dipasang infus tanpa menunggu hasil laboratorium, itu benar. Tapi kalau untuk tumbuh kembang, pastikan dia didiagnosis dulu untuk mendapatkan terapi yang sesuai. Kalau tidak bisa bicara, diajarinya adalah bicara. Bicara berdebar-debar. Dipegang dokternya jadi berdebar-debar ya. Jadi harus sampai ditentukan dulu ya. Apakah ditentukannya sampai titik permasalahannya? Bukan. Minimal dia, oh ini ada masalah di bahasanya, maka saya lakukan terapi bicara. Oh ini ada masalah di gerakannya, maka saya lakukan fisioterapi. Seperti itu ya. Jadi ada intervensi dulu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di buku KIA ini ada 2 yang bisa jenengan lihat. Baik inti untuk mendeteksi pertumbuhannya, dilihatkan di garis yang tengah. Apabila anak panjenengan angka hasil ukuran berat badannya di bawah garis hijau yang tengah atau di area di luar garis hijau, pastikan ini di atas atau di bawah terjadi gangguan pertumbuhannya. Apakah dia kurus, apakah dia malah obesitas. Begitu juga untuk gangguan perkembangan, ini juga ada di buku KIA. Bentuknya ini Bu, yang tadi saya sampaikan. Ini saya ambil contoh juga kelihatan jelas. Umurnya tuh di sini Bu. Ini umur. Di sini yang harus bisa. Ini cara simulasinya di sini. Kalau anak saya belum bisa, ini ada dari 10 atau dari 15 ini ada 2 yang nggak bisa. Ini cara ngajarnya di sini. Ada deh, ada panduannya. Ya, jadi nanti habis ini dibuka buku KIA-nya, dilihat. Ya, kira-kira ini cocok nggak dengan yang anak saya tadi ya? Right? Kalau ini untuk di fasilitas yang lebih detail, seperti di fasilitas mungkin di dokter spesialis. Nah, di dokter spesialis kita sudah lebih detail melihatnya per gugus perkembangannya. Jadi di sini ini ada perkembangan, ini gerakan kasar, bahasa, gerakan halus dan perilaku sosial di sini ya. Sosial emosionalnya di sini, sosial kemandirian. Di sini dilihat satu persatu. Ada lagi yang harus saya sampaikan bahwa kebanyakan ibu-ibu itu datang, dia aware, dia perhatian dengan pertumbuhan anaknya, perkembangan anaknya, tapi dia datang, Dok, anak saya sudah umur 9 bulan, tapi kok nggak bisa merangkak ya? Itu sering. Kok nggak bisa merangkak anak saya padahal sudah 9-10 bulan. Nah, panjenengan lihat nanti di sini ini ternyata tidak ada kemampuan harus merangkak. Tapi kalau terkurang, duduk, berdiri sendiri, jalan, loncat itu ada semua. Tapi kalau untuk merangkak tidak ada. Sehingga panjenengan nggak perlu bingung kalau anaknya nggak merangkak. Terkadang merangkaknya itu punya variasi Bu. Contohnya ngesot, contohnya anggrek ke belakang, atau kayak kadal, atau kayak kodok, atau kayak tentara, itu variasi. Ya, jadi kita merangkak itu jangan asumsinya merangkak yang benar-benar merangkak yang ideal banget, tidak. Kadang-kadang variasinya maju mundur, miring-miring, muter-muter, itu juga katakan merangkak. Tapi itu juga tidak harus. Slide.
screening untuk melihat apakah anak ini mengalami gangguan bicaranya, juga disertai gangguan kecerdasannya. Karena dengan tools Cat and Clamp kita melihat gangguan bahasanya itu setara umur berapa. Contohnya, ada pasien saya datang umur 2 tahun 1 bulan, datang dengan anak saya belum bisa bicara dong, hanya bisa bilang mama sama maem, namanya seperti itu ya. Jadi hanya bisa bicara 2 kata saja, mama dan maem. Tapi untuk mama dan papa itu tidak dihitung, jadi dia cuma bisa 1 kata maem. Setelah dilihat, ternyata kemampuan bahasanya dia setelah dihitung itu setara dengan anak umur, kemampuan bisa bahasa ngomongnya, bahasa pengucapannya setara dengan anak umur 9 bulan, 9-12 bulan. Tapi bahasa pemahamannya sesuai dengan 18 bulan. Artinya dia lebih cepat paham dibandingkan ngomongnya. Walaupun dia sudah 2 tahun, tapi dia pahamnya sudah 18 bulan. Tapi bicaranya masih setara umur 9 bulan. Berarti terjadi perbedaan. Pada saat kita lakukan cek untuk kognitifnya, yaitu menggunakan CAT, ini kan ada 2 ya Bu ya, ini Clamp untuk bahasa, ini CAT untuk kecerdasannya. Biasanya asisten saya ini sudah langsung, Mbak berikutnya, Mbak permainan berikutnya. Anak ini dikasih segala macam permainan sampai mendekati usia 2 tahun itu bisa mengerjakan semuanya. Jadi dikasih puzzle, dibolak-balik bisa, dibuat tumpuk-tumpuk bisa semua. Disuruh nunjuk ini bisa semua. Artinya apa? Anak ini cerdas. Tapi dia tidak terlatih untuk bicara. Kenapa? Ternyata di rumah ibunya sudah memiliki adik dan ibu itu seorang diri yang mengerjakan pekerjaan rumah, merawat adik, dan tidak ada orang yang mendampingi untuk membantu semuanya. Akhirnya apa? Anaknya dibiarkan main sendiri. Apakah mainannya mungkin mobil-mobilan main sendiri, ataukah dikasih layar atau screen time yang penting menang, bisa seperti itu. Artinya dia paham, tapi dia nggak ngomong. Kenapa? Kan nggak ngajak ngomong. Ibunya nggak ngajak ngomong, dikasih mainan. Terus penting menang, aku tak ngeramun adik CJ nyusoni kayak begitu. Nah, kayak begitu itu akhirnya terjadi gangguan bahasa pengucapan. Dan ya, itu sering sekali terjadi ke kita karena gangguan stimulasi. Ya, selain, jadi pada dasarnya anak-anak kita itu cerdas, ibu, cerdas banget. Jarang yang datang ke kita itu kecerdasannya itu lebih rendah daripada, nah saya itu jarang. Rata-rata itu cerdas banget. Sampai saya, Bu, anak sama itu loh, pinter loh, Bu. Ini apa dong? Tak balik hasil nilainya. Ini loh Bu hasilnya. Ya. Nah, ini juga ada slide yang mengatakan, bukan saya juga, ini ada suatu penelitian yang membongkar otak seorang anak yang sudah mati misalnya ya, yang sudah meninggal, bahwa otak bayi baru lahir ini masih sepi Bu. Sel-sel otaknya masih sepi. Kemudian kalau namanya kita ngasih nutrisinya bagus, ngasih makannya bagus, diajarinya juga intens ya, ngajak ngomong, diajak kuda, diajak main segala macamnya, maka sel otaknya berkembangnya bagus, rame. Tapi kalau dia hanya dikasih mainan toh, dikasih HP toh, makannya dikai yo belum yo wes, yoga yo wes, apa-apa. Akhirnya sel otaknya jadi sepi, tidak seramai ya kalau kita memberikan nutrisi dan stimulasi dengan baik. Slide. Nah, bagaimana cara ngasih stimulasi? Langsung aja kita slide berikutnya. Nah, cara kita ngasih stimulasi itu adalah dari peran orang tua dan keluarga sekitarnya, lingkungan sekitar. Yang pertama harus alami Bu, ojo dibuat-buat.
langsung diposting. Saya sedang simulasi anak, langsung YouTube, TikTok, nggak usah Bu, alami aja. Contohnya ngajak mandi, dikasih diajak ngomong, kasih boneka, kasih apa bebek-bebekan kayak gitu ya. Nah itu adalah alami Bu, keseharian aja. Yuk mandi yuk, ayo buka celananya dulu ya, cepet. Terus pempesnya dibuang ke tempat sampah ya. Nah itu adalah interaksi sehari-hari Bu, nggak usah neko-neko. Ayo sekarang masuk, baca doa dulu. Kalau mau masuk kamar mandi doanya apa? Walaupun dia belum bisa doa, tapi kita yang bantu mendoakan. Kaki kanan atau kiri masuknya, gitu ya. Nah kemudian ambil gayungnya, disiram cebur, ya gitu ya. Itu terus kita kayak ngomong sendiri, kayak enggak jelas gitu ya. Terus gak apa-apa. Karena ini mandi enggak mau buat aku ngomong dewe, anaknya atau gak mau buat harus telepon. Cuma gak mau ya gak apa-apa, biarin aja, biarkan orang lain bicara, gak apa-apa. Tapi itu adalah cara kita menstimulasi dari interaksi harian gitu. Nanti mau maaf juga gitu. Sekarang waktunya sarapan, kita ambil piring yuk, ambil piring. Sekarang Bunda tadi masak ayam sama sayur sop, kita ambil nasinya dulu ya. Nasi putih, ini boleh Bu, silakan. Kita ambil nasi yang putih. Nah, terus apa lagi? Ayamnya, sayurnya, nanti bisa buat ini wortel. Nggak apa-apa kita kayak ngomong-ngomong sendiri, tapi ucapan-ucapan kita itu terekam semuanya dari memorinya. Nggak akan hilang Bu, memorinya anak itu nggak akan hilang. Kecuali kalau ibu tidak ngajari lagi. Oh kemarin sudah ngajari wortel, wes kok pulang ke rumah mana ngajari wortel. Nggak usah, biar tiap hari setiap ketemu wortel diucap lagi, ucap wortel. Nanti ketemu saulan kas baru diajari wortel mana. Ini apa dong? Wortel gitu ya. Nanti dia merasa itu hal baru lagi. Jadi harus diulang-ulang. Makanya interaksi alami terambil dan berulang, dan harus kondisi senang, happy, jangan dicepresi, tapi harus happy dengan permainan segala macam yang boleh, dan sesuaikan dengan tahapan usia. Maksudnya gitu. Ya contohnya tadi kan ada 5 bulan sama 5 tahun ya. Ya jangan 5 bulan sampai ngajari nulis Bu, ya gak iso. Ya dia baru bisa menggenggam saja kalau dikasih pulpen atau pensil, tapi dia tidak bisa untuk menulis. Yang dia bisa kalau 5 bulan dikasih pensil atau pulpen apa? Dimut, betul. Jadi kertasnya adalah di sini. Ya jadi berbeda. Artinya benar-benar dapat pensil, benar-benar dapat alat tulis, tapi antara 5 bulan sama 5 tahun ngajarinnya jangan sama. Nanti 5 tahun ya jadi, nah ayo pensilnya dimut, ya jangan. Pensilnya dibuat gambar. Sekarang kita gambar pohon, sekarang kita gambar rumah, gambar bebek dari angka 2, kayak gitu ya. Nah itu adalah yang kita katakan simulasi sesuai dengan tahapan usia. Jadi jangan diwolak-walik. Dok, tahunya dari mana Dok? Buku KIA. Buka buku KIA panjenengan, ada panduannya semua. Setidaknya jenengan adalah gambaran sedikit dimodif-modif boleh. Silakan ya. Nah, ini adalah satu kelompok. Dikatakan bahwa kita tidak bisa melatih sebuah kelompok untuk cepat-cepat menjadi kupu-kupu. Sama halnya dengan melatih seorang balita untuk cepat-cepat menjadi dewasa. Slide. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Dokter atas materinya yang sangat luar biasa. Tadi kan itu bahas soal makan yang zat besi itu. Nah itu kan biasanya berawal dari daging-dagingan. Nah biasanya itu, ini pengalaman saya ya dari anak saya, dia itu mau makan daging. Jadi kalau sarinya itu dimakan kayak dicucuk. Nah itu ampasnya itu terus dilepeh dong. Nah itu gimana? Itu dapat gizinya apa enggak? Itu terima kasih.
langsung dicoba. Ya, terima kasih. Itu sering sekali ya Bu ya, pertanyaannya bagus banget karena ini pertanyaan dari kalian. Yang dikatakan bahwa anak saya belum bisa mengunyah. Anak saya kalau makan daging nggak bisa ditelan dong, nyap kan minum ya, gitu, dilepeh gitu ya. Kita bisa kalau yang ditanyakan apakah dia sudah mendapatkan zat besi atau vitamin dan segala macamnya, dapat Bu, tapi tidak maksimal. Jadi umpamanya 100% dia mungkin 40%, artinya sangat sedikit sekali. Mungkin hanya dapat sari-sarinya yang kayak vitamin mineralnya saja, seratnya nggak dapat, zat besinya nggak dapat. Kayak gitu. Jadi bagaimana solusinya? Kita lakukan diolah Bu. Diolahnya silakan jenengan bentuk dalam makanan-makanan yang kira-kira dia suka. Seringkali kalau anak-anak suka pentol ya Bu ya, bakso. Nah, boleh dibikin bakso atau di blender halus juga boleh. Nanti kita pun kalau kita sudah lebih usia atau tua ya, nanti kita pun juga refleks mengunyah juga akan menurun. Maka makanan kita supaya dapat gizi ya kita juga blender juga nggak apa-apa Bu. Ya, apakah serusak-rusaknya tapi tetap dapat. Contohnya masak rawon. Rawonnya itu dengan blender halus tidak apa, jadi kayak jus daging. Iya. Tidak apa-apa Bu, enak kok. Saya rasa rawon kok pokoknya kamu dulu wajah siji banget. Tidak apa-apa, artinya bagaimana caranya supaya makanan itu tetap bisa masuk. Apakah di bentuk olah-olahan jadi nugget boleh, mau jadi seperti pentol boleh, mungkin bisa dibikin jadi apa ya, seperti apa, perkedel. Nah, perkedel atau nanti bikin jadi kornet boleh silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan nanti sambil. Monggo Bu, ada yang ditanyakan lagi? Sebelah kiri, kanan, tengah, monggo. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya Bu. Sebenarnya idealnya kita pantau berat badan anak itu sampai usia berapa, sedangkan kira-kira sudah 5 tahun kan sudah lulus posyandu. Kalau babynya setelah posyandu selesai masih stuck gitu saja, itu kira-kira sampai umur berapa saya harus pantau? Dan satu lagi mohon, sama jadwal makan anak idealnya sehari 3 kali itu jam berapa saja? Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi di lapangan itu kita dari pemerintah hanya memberikan jadwal sampai 5 tahun ya Bu ya di buku KIH ya. Padahal sebenarnya untuk pemantauan tumbuh kembang itu sampai dengan 18 tahun sesuai dengan usia anak-anak. Jadi ada pemantauan mulai dari anak-anak bayi baru lahir, kemudian infant ya umur 1 tahun ke bawah, kemudian toddler ya kayak PAUD sampai dengan remaja. Itu harus kita pantau terus. Apalagi kalau dia sudah masuk di masa-masa puber. Nah itu juga seringkali terjadi gangguan di masa puber. Itu pun juga tetap harus dipantau. Contohnya sekarang anak-anak pubernya sudah lebih awal Bu. SD itu sekarang sudah banyak yang mens, kalau yang putri, kalau payudaranya juga sudah mulai menonjol, itu sekarang sudah mulai. Dan itu sebenarnya juga merupakan suatu gangguan atau pubertas prekok namanya. Jadi munculnya pubertas lebih dulu dibandingkan usia yang seharusnya. Makanya itu harus tetap dipantau. Begitu juga ada yang datang ke kami usianya SMP tapi belum SMP tapi dia
terus. Karena nanti di situ kita masih bisa melihat contohnya. Apakah lempeng tumbuh yang ada di tulang-tulangnya ini sudah menutup atau masih terbuka? Kalau lempeng tumbuhnya masih terbuka, walaupun dia sudah SMP, kita masih bisa mengejar walaupun tidak maksimal, tapi bisa menambah minimal berapa senti. Begitu ya, jadi tetap ya Bu ya, sampai usia 18 tahun. Kemudian yang tadi sabun untuk yang pertumbuhan, pemantauannya tadi. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya terkait jadwal makan. Jadwal makan itu kita kembalikan kepada orang tua dan jadwal keseharian di rumah. Yang penting ada jadwal makan pagi, makan siang, sama makan sore atau malam. Kalau anak itu sudah sekolah, masuknya jam 8 umpamanya, masuk jam 8 berarti kita masih bisa kasih sarapan jam 7. Maka kita bisa memberikan jam 7 sarapan, nanti sarapan makan siangnya jam berapa pas pulang boleh. Silakan diatur sesuai dengan aktivitas hari-hariannya dia. Kalau umpamanya dia masuk sekolah jam 7 dong, atau jam 7.15, otomatis nggak bisa sarapan jam 7. Perjalanan kan untuk sekolah nggak mungkin 10 menit dulu, nggak mungkin. Jadi kita lebih awal, mungkin kita sarapannya jam 6 umpamanya kayak gitu. Jadi kita membuat startnya jam 6 untuk sarapan, nanti kita hitung itu, nanti makan siang jam berapa, monggo disesuaikan. Jadi nggak saklek kalau dia belum ada aktivitas, itu kita bisa mengolah. Contohnya anak belum sekolah, ya, namanya bangun setengah 6 dong, oke, nanti jam 6 itu susu dulu, nanti jam 8-nya makan, jam 10-nya susu lagi, jam 12 makan, jam 2 susu, jam 4 susu, jam 6 sore makan, jam 8 susu terus bubuk, namanya kayak begitu. Itu karena dia belum ada aktivitas yang di luar rumah, ya harus dia persiapan lagi. Nanti Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, jenengan dengan perkembangan otak bayi yang tadi dijelaskan ya, kalau bayi baru lahir kan belum ada saraf-saraf cabangnya tadi. Nah, saraf cabang itu bisa terbentuk kan selama masa golden period nih Bu, kalau nggak salah ya. Betul. Kalau misalkan setelah golden period itu sudah selesai, apakah percabangan otak itu bisa tumbuh? Terus selain itu bagaimana cara merangsang perkembangan dan perkembangan otak saraf-saraf itu setelah golden period itu apakah bisa untuk tumbuh, dan bagaimana merangsang kecerdasan anak kayak gitu. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lebih ilmiah lagi pertanyaannya. Semakin jeru semakin saya harus lari, karena semoga saya bisa menjawab. Ya betul Bu, istilah golden period itu adalah benar-benar harus mancap di kita ya, karena itu adalah titik yang kita tidak bisa mengubah. Artinya begini, dikatakan sampai dengan 2 tahun itu adalah sampai perkembangan, artinya dari 0, dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun itu adalah pertumbuhan otak yang paling cepat, sehingga dia grafiknya itu tajam, begitu. Nah, tajamnya seperti ini. Nah, ini mengatakan bahwa kita harus lebih intens. Anaknya jangan pertumbuhannya terhambat, anaknya harus diajari, harus distimulasi segala macam supaya percabangannya bisa maksimal dan optimal. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, dia masih ada kesempatan Bu. Kenapa? Karena dia masih ada 15% sisanya yang walaupun dia landai tapi masih bisa kita asah. Dan pertumbuhan yang sudah terjadi yang di 2 tahun itu tetap harus diasah, karena kalau tidak diasah dia akan hilang. Contohnya seperti tadi saya sampaikan, mengenalkan kata wortel. Jangan cuma sekali, nanti 3 bulan lagi baru dikenalkan wortel, jangan, nanti dia lupa. Ini kalau dalam bahasa ilmiahnya, sel otaknya itu mengalami pruning. Pruning itu cuklet, patah, yang untuk yang sudah menyimpan istilah wortel tadi, dia akan patah, hilang.
nanti terpaksa kita bentuk baru lagi, cetakan wortel lagi. Nah itu yang akhirnya kita bualeni terus. Ya, artinya makanya di dalam slide saya yang saya tampilkan ini bahwa walaupun usianya kapanpun, tetap 4 cara ini harus menjadi pegangan. Yang pertama, lakukanlah alamiah aja. Jadi yang sehari-hari itu terus diajari terus. Kemudian dia harus teratur dan berulang. Nggak boleh, oh sudah selesai, kewajiban saya ngajari wortel sudah selesai, berarti sekarang waktunya ngajari ayam. Ya jangan. Walaupun kita baca novel kan banyak dong yang harus diajari. Iya, tapi ini nggak dihitung kayak matematika gitu bukan. Tapi ya sehari-hari itulah yang harus kita ajari. Kalau kita mengajarinya sesuai dengan kehidupan sehari-hari, kita tidak akan berhitung ini sudah, ini belum, ini sudah belum. Artinya kita terus melakukan secara teratur, berulang, dan tadi harus kondisinya happy. Dan harus sesuai dengan tahapan usianya. Jadi walaupun dia sudah lewat dari 2 tahun, tetap 4 prinsip ini tetap dipakai. Yang walaupun yang tadi sudah ini seringkali yang kejadian mungkin bagi orang tua yang mungkin bapaknya kerjanya di luar kota, jauh namanya ya, jauh, terus pulangnya mungkin kalau di Kalimantan jauh ya, jadi kan nggak mungkin sebulan sekali pulang karena biayanya mahal, mungkin 2-3 bulan atau 6 bulan sekali baru pulang, tapi hari-harinya hanya telepon. Pada saat dulu pas datang dia cari papa pulang, papa, dia tahu namanya papa. 2 minggu di rumah dia bisa ngomong papa. Habis itu papanya berangkat ke Kalimantan lagi atau berlayar dan segala macamnya, pulangnya lama, balik lagi dia bilang itu mau sopo maneh, mau lama, kok bu aman, kok pulang dari ibu, lagi sopo maneh bu, mana nyeluk, nggak tahu, ya, artinya dia lupa. Otak yang dulu sudah tercetak dengan kata papa itu sudah kuning atau coklat karena tidak pernah diajari mamanya dengan ngomong papa lagi, sehingga pada saat papanya pulang, memiliki sopo maneh, orang makhluk asing lama bisa, tambah bingung ya. Jadi artinya harus terus menerus walaupun apapun kondisinya, walaupun nggak ada papanya harus ditelepon, kemudian harus disebut-sebut sama mamanya dengan ini papa telepon, ini papa telepon, gitu ya, sehingga sel otak yang sudah menyimpan kata papa tidak akan rusak, masih tetap utuh, bagus. Pas papanya pulang bisa menyebutkan papa. Kata ibu, mungkin itu. Oh ya, monggo. Terima kasih Bunda. Dr. Retno, stop pemberian vitamin ke anak, zat besi. Karena kalau anak mengalami akhirnya nanti pengaruh pertumbuhan anaknya ini. Kan kita memberikan zat besi cek. Perlukah kita memberikan zat besi tambahan ke anak? Zat besi ditambah perlukah? Iya, karena kan berseliweran cek. Karena atau nggak usah pakai mic tapi agak keras ya. Vitamin atau zat besi ke anak karena berseliweran itu perlunya zat besi ke anak yang dong. Dan vitamin D ke anak. Vitamin D sama zat besi. Ya, jadi yang ditanyakan vitamin D sama vitamin zat besi ya Bu ya. Ya betul. Ya, ini memang betul Bu. Zat besi sama vitamin D itu merupakan salah satu vitamin mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Apa saja? Contohnya saja zat besi. Zat besi itu adalah zat yang untuk membuat sel darah merah Bu. Sel darah merah ini untuk memberi makan ke otaknya, ke matanya, ke jantungnya, ke seluruh
sehingga kalau di otak nanti jadi tulalit. Ke jantung, gerakan jantungnya juga jadi lemah. Ke gerakan tubuh atau ototnya jadi nggak keren kayak begitu ya. Jadi itu tetap dibutuhkan. Untuk dosis tergantung dari kondisi anaknya Bu. Apa saja kondisinya? Pertama, bagaimana pola makannya, usianya, berat badannya, dan klinisnya anaknya bagaimana. Kalau contohnya anaknya ini pucat banget, kemudian dia makannya milih-milih, dia nggak mau makanan dengan sumber zat besi yang kaya, maka kita bisa memberikan dosis yang lebih tinggi. Karena dosis itu ada antara dosis 2-3 mg per kilogram berat badan. Kita bisa memberikan angka 3. Tapi kalau ternyata dia masih mau Dok makannya, cuma memang nggak rutin. Contohnya seminggu itu paling cuma sekali kayak begitu. Nah, kita bisa memberikan dosis yang rendah saja sambil dievaluasi, mungkin dibutuhkan cek laboratorium kadar HB-nya. Kemudian untuk vitamin D. Vitamin D ini merupakan, ini sebenarnya sedikit kontroversi di luar negeri. Kalau Indonesia nggak mau keluar panas-panas, panas-panas dikit jaketan, skincarean, pakai sunblock, sunscreen kayak begitu-gitu ya. Jadi semua ditutupi. Nah, ditutupi artinya apa? Cahaya matahari tidak bisa menembus atau mencerna sumber sel vitamin D yang ada di tubuh kita. Memecah itu tidak bisa. Berbeda dengan orang luar negeri. Orang luar negeri memang nggak benar caranya udo, tapi dari satu sisi dia bisa terpapar sinar matahari lebih banyak, sehingga saya nggak ngajarin udo ya Bu ya. Mohon dinotis bahwa saya nggak ngajarin udo, nggak boleh. Udonya udo nutrisi loh Bu, maksud saya yang nggak sekalian. Nah, jadi kalau orang luar negeri dia lebih membuka untuk bisa terpapar dari sinar matahari, sehingga cadangan vitamin D yang ada di dalam tubuhnya itu bisa diolah menjadi vitamin D yang mudah diserap dan mudah dipakai. Nah, itu seperti itu. Sehingga apa impactnya, dampaknya? Makanya di Indonesia pernah diadakan suatu penelitian, ternyata kadar vitamin D kita orang-orang Indonesia, terutama anak-anak, orang dewasa itu sangat rendah. Jadi ada istilahnya insufisiensi atau defisiensi. Kalau insufisiensi itu artinya dia kurang, tapi kurang dikit Bu, tapi nggak kurang banget. Tapi kalau defisiensi dia kurang banget, makanya dosisnya harus kita naikkan. Kalau insufisiensi kita dosis biasa saja. Apalagi, nah, cara makannya anak-anak kita sukanya hanya itu saja, variasinya kurang. Coba dikasih makan ikan, nanti maunya yang dibungkus. Ya, biasanya kita kalau masak ikan, anak-anak, aduh wes kabeh di steam aja, dibungkus semuanya. Nah, akhirnya apa? Vitamin D yang sebenarnya sifatnya larut dalam lemak, dia tidak bisa diserap. Jadi gini, vitamin itu ada dua, vitamin yang larut dalam lemak sama vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu vitamin B sama C, ya, vitamin B sama C. Sehingga kalau kita minum, mamanya makan jeruk gitu aja, terus kita minum air itu tidak apa-apa, vitaminnya langsung terserap, bagus. Apalagi jeruk itu kan juga banyak airnya. Tapi berbeda dengan vitamin yang larut dalam lemak. Itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, sama vitamin K, atau kita singkatannya ADEK. Nah, itu biasanya ada di telur, ada ikan, ya, jadi daging kayak begitu. Kalau kita masaknya dikukus, gak ketemu sama minyak, ya nggak larut Bu, muspro, ulur nemplok wortel, maneh, tomat, kayak gitu. Karena nggak masuk, karena nggak bisa dimakan
ya, ikan dipepes itu ada vitamin D. Kalau ikan dipepes biasanya gimana cara masaknya Bu? Ikan dibumbui, terus langsung dikukus. Nggak ketemu minyak ya Bu ya? Oh iya, nggak ada minyaknya ya. Oh iya, jadinya vitamin D yang di dalam apa jenenge ikan itu udah larut sampai sini ya kayak bulan. Jadi kalau mau dipepes dikasih minyak dulu boleh. Mungkin bumbunya ada minyaknya maksudnya bumbunya digosok dulu. Bumbunya digosok pakai minyak ya Bu ya. Nah digosok ada minyaknya, terus ikannya dibolak-balik sama bumbunya, baru dikukus. Nah dapat itu Bu. Contohnya lagi masak sop ada wortel ya Bu ya. Iyalah nek jenenge sop ana wortel itu jenenge sip. Nah sop gitu ya. Nah sop itu ada wortelnya. Wortel itu mengandung vitamin A. Vitamin A itu juga mengandung salah satu vitamin yang larut di dalam lemak. Jenengan nek masak sop piye? Bu, terus pundi jenengan masak sop Bu? Masak sop Bu? Masak. Yo lah. Piye Bu nek masak sop? Bu, nek masak sop piye Bu? Cemplung. Ya belum pas. Jadi gini, kalau sebagian besar saya nggak menyebutkan siapa, sebagian besar kalau masak sop air dikasih bumbu sampai ini terus diceplok wortel begini gitu ya, betul apa betul? Betul aja nih, maksudnya betul kalau vitamin A nya nggak bisa diserap. Loh, iya karena tidak ada lemaknya. Bagaimana cara yang benar? Biasanya kan kita kalau masak sop kadang-kadang ada kasih ayam ya. Nah caranya bumbunya digosok Bu, terus cemplungnya ayam gosok setengah matang, cemplungnya wortelnya gosok. Jadi wortelnya itu digosok sama bumbu sama ayamnya, kan ada minyaknya itu. Nah vitamin A nya larut di situ. Nah setelah agak semi baru kasih air. Mana lebih? Terus ngerti ya? Nah itu sehingga kerupuk yang bunyi. Jadi kita dapat vitamin A nya. Karena kalau saya nggak ngajarin vitamin A dimarahin sama suami saya. Anak piye kok matanya ngene kabeh ya, tetep mata soalnya. Ya, jadi belum kenal. Kenalan dulu. Suami saya ini Dr. Iqbal Yuli, spesialis mata yang kerjanya di klinik Mata Jawa. Nah, jadi cara supaya kita bisa mendapatkan vitamin A, D, E, K, B, C dan segala macamnya juga tergantung dari cara kita masak. Kalau cara kita masak melihat dari mempertimbangkan dari sifat vitamin itu, maka vitamin itu akan dapat. Sehingga kalau tadi Bu yang Indonesia kurang vitamin B itu nggak teman-teman kurangi. Jadi ini itu obatnya nggak akeh-akeh. Larang Bu vitamin B. Coba tanya sama tuh saya. Harganya saya juga nggak tahu soalnya. Nah mahal soalnya. Daripada kita beli vitamin oke ya sudah kita masak yang benar, pasti nanti dapat banyak. Nah ya Bu ya. Jadi kenapa kok dibutuhkan? Karena pola hidup kita ini masih banyak yang harus dibenahi Bu. Tapi kalau nanti semuanya sudah benar, sudah tepat, insya Allah nggak teman-teman. Karena nanti anak-anak mendapatkannya lebih dapat dari alami daripada yang sudah masuk pabrik Bu. Gak enak larang. Ya pakai kapotik lagi. Oh gerakan kembang bisa larang enggak larang. Ya mungkin itu ya Bu. Ada yang mau ditanyakan Sampun? Ya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ada nggak ya baby class yang masuk hari ini adalah
ada Mbak Zakia. Kasih tepuk tangan Bu, Ibu Ketua kita Paguyuban. Dari TKA ada Mbak Sea. Selanjutnya ada Mas Nathan. Selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu dari kakak TKP. Yang pertama ada muslimah. Kira-kira siapakah dia? Ada Mbak Zina. Yang kedua ada Mas Haidar. Yang pertama ada Mbak Zea. Mana Mbak Zea? Dari baby class. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Monggo boleh maju ke depan. Yang kedua ada, ini muslim Bu. Siapa ya dia? Ada yang tahu? Ada Mas Arya dari playgroup kecil. Muslim lagi nih Bu. Mas Barok dari playgroup besar. Ini yang kita tunggu-tunggu, yang dari TK. Kira-kira siapakah dia? Muslim apa muslimah? Siapa Bu? Muslim? Oh, sudah lihat. Oke, terima kasih. Siapa ya kira-kira? Sudah hitung ya Bu ya? Ada Ali Musa. Kira-kira siapa teman-teman TKP? Siapa? Ada Mas Bia. Monggo. Baby kelas yang masuk hari ini adalah Ananda, Mas Kael. Kasih tepuk tangan Bu. Yang kedua dari playgroup kecil ada Mbak Zoya. Monggo bisa maju ke depan. Dari muslimah lagi ada Mbak Zakia. Kasih tepuk tangan Bu, Ibu Ketua kita Paguyuban. Selanjutnya dari TKA ada Mbak Sea. Mbak Sea hadir? Oke. Selanjutnya ada Mas Nathan dari TKA juga muslim. Selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu dari kakak TKP.
Yang pertama ada muslimah. Kira-kira siapakah dia? Ada Mbak Zina. Mbak Zina hadir. Yang kedua ada Mas Haidar.